Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudha Gisani Kambuza dengan IHAN Info 97 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan hidrodinamika satu dimensi yang salah satunya adalah persamaan gerak atau momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Arifah Praetno dengan NIM akhir 078 dari Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan persamaan hidrodinamika, yaitu salah satunya adalah persamaan kontinuitas. Jadi yang pertama ada persamaan gerak atau momentum. Bentuk persamaannya yaitu adalah P tambah UX ditambah dengan D dikali zeta U dengan memiliki bentuk lain yaitu adalah U dt tambah dengan U dx tambah dengan G dengan do zeta. Nah, untuk menyederhanakan persamaan berikut perlu mengambilkan 3 poin. Yang pertama ada disipasi, yang kedua ada gaya luar, yang ketiga ada suku non-linear. Oh ya, ini maaf ini lupa sama dengan disipasi tambah gaya luar. Gaya luar dapat berupa angin ataupun stres angin dan lain-lain. Nah, kemudian ada disipasi yaitu kita abaikan, gaya luar kita abaikan, dan suku non-linear. Yang termasuk suku non-linear itu adalah ini, karena ini adalah terdiri dari dua variabel dalam satu perkalian, yang dimana salah satu variabel akan bergantung pada salah satu variabel lainnya, maka akan bisa disederhanakan menjadi du dt tambah dengan d terus zeta tambah d, atau bentuk persamaan adalah ut tambah dengan g do g zeta sama dengan 0. Kemudian masuk ke antithesis. Nah, pada antithesis digunakan persamaan yaitu adalah du dt sama dengan d do zeta dx. Nah, pada kolom pertama ini terlihat bahwa do 1 lebih besar daripada do 2. Kita masukkan ke rumus jadian yaitu y2 min y1 per x2 min x1, dimana kita misalkan do 1 nya adalah 2, do 2 nya adalah 1. Nah, dimana akan menghasilkan bilangan positif dan positif, yang dimana dimasukkan ke dalam rumus ini akan menghasilkan negatif. Nah, maka diproyeksikan bahwa elevasi gradien elevasinya itu adalah kurang dari 0 karena nilai negatif. Jika nilai negatif maka arus akan bergerak ke sudut positif, akan bergerak ke sini. Nah, kemudian pada kolom kedua lihat bahwa zeta 2 lebih besar daripada zeta 1, yang dimana kita misalkan juga pada hitung sebelumnya m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1, dimana akan memperoleh hasil negatif per positif, yang dimana tidak akan positif. Nah, kita masukkan ke rumus ini dan menghasilkan gradien elevasi yang positif, yang dimana
gradien elevasi akan bernilai lebih dari 0. Nah, artinya arus akan bergerak ke arah sumbu negatif. Yang arahnya akan jadi ke sini. Nah, pada hal ketiga, lihat bahwa Z1 dan Z2 memiliki nilai yang sama, yang artinya gradien elevasi akan bernilai sama dengan 0. Yang artinya arus tidak akan bergerak ke arah manapun. Jadi cukup sekian dari saya untuk menjelaskan kesamaan gerak dan momentum mulai dari penyederhanaan dan akuisisinya. Sekian, terima kasih. Jadi untuk persamaan kontinuitas adalah HU X ditambah dengan zeta X sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kontinuitas satu dimensi lokal. Dimana ini juga bisa dituliskan menjadi do HU per do U do X ditambah dengan do zeta per do T sama dengan 0. Untuk menyederhanakan persamaan ini kita bisa menuliskannya menjadi H do U per do X ditambah U do H per do X ditambah do zeta per do T. Untuk menyederhanakannya berarti kita menganggap bahwa kedalaman itu sama. Jadi kita menghilangkan suku kedua. Jadinya berarti untuk persamaan kontinuitas sederhana adalah do U per do X ditambah do zeta per do T sama dengan 0. Atau bisa dituliskan menjadi do zeta per do T plus H do U per do X dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kontinuitas satu dimensi yang sederhana. Kemudian lanjut ke analisis persamaan kontinuitas, yaitu pertama kita menuliskan dulu persamaan kontinuitasnya do zeta per do T plus H do U per do X sama dengan 0. Apabila ruas suku kedua ruas kiri dipindah menjadi do zeta per do T sama dengan minus H do U per do X. Nah, ini menyatakan bahwa perubahan elevasi terhadap waktu itu akibat perubahan gradien kecepatan. Kemudian masuk ke kasus yang pertama, yaitu apabila ada sebuah akuarium dengan satu kecepatan di satu ini lebih kecil daripada U2. Jadi U1 lebih kecil daripada U2. Yang mana perubahan kecepatannya itu kurang besar dari 0. Apabila gradien kecepatan arusnya positif akan menghasilkan perubahan elevasi terhadap waktu yang negatif. Jadi perubahan elevasinya muka air akan turun. Bisa dinyatakan do zeta per do T kurang dari 0 karena akan semakin turun elevasi muka air. Kemudian untuk yang kedua, U1-nya itu lebih besar daripada U2. Jadi U1 besar dari U2. Yang mana berarti untuk perubahan gradien kecepatannya itu kurang dari 0 karena semakin kesini akan semakin kecepatannya